Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad, masih dalam pembahasan Fadlil Faqri wal Fuqara, keutamaan fakir dan orang-orang fakir. Telah dibahas kemarin, di minggu yang kemarin, sebagian besar tentang bagaimana fadilah keutamaan orang-orang fakir. Selanjutnya musannif qala, beliau berkata, wahaka al-Qushairi, Imam al-Qushairi menceritakan an ba'dihim, sebuah riwayat dari sebagian para ulama, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ra'aitu ka'annal qiyamata qad qamat, aku melihat, dalam makna aku bermimpi, ka'annal qiyamata qad qamat, bahwasanya seolah-olah kiamat telah terjadi. Wa yuqalu, lalu dikatakan, ada suara yang berkata, udkhulu, adkhilu, gitu ya, Malik bin Dinar, masukkanlah oleh kalian Malik bin Dinar, wa Muhammad bin Wasi al-jannata. Jadi Allah, ada suara yang memerintahkan para malaikat untuk memasukkan Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi al-jannata ke dalam surganya Allah. Ini yang bermimpi sebagian para ulama, ya, menceritakan tentang Malik bin Dinar dan Muhammad bin Wasi, ya, seorang tokoh. Mereka berdua adalah tokoh sufi yang terkenal pada masanya. Fanadhartu ayyuhuma yataqaddamu, lalu aku melihat kepada keduanya, siapa duluan di antara keduanya yang akan masuk surga nih? Kira-kira Malik bin Dinar dulu atau Muhammad bin Wasi? Ya. Fataqaddama Muhammad bin Wasi, maka masuklah terlebih dahulu Muhammad bin Wasi. Fasa'altu an sababi taqaddumihi, lalu aku bertanya, apa sebab dia bisa lebih dulu masuk ke dalam surga ketimbang Malik bin Dinar? Faqilali, lalu dikatakan kepadaku, annahu kana lahu qamisun wahidun wa li Malik qamisun, karena dia cuma punya satu gamis, sedangkan Malik bin Dinar punya dua gamis tuh. Ya, sedangkan kemarin perbandingannya orang kaya, ya, sama orang fakir, masuk surganya duluan orang fakir. Ya, bi khamsami'ata sanah, 500 tahun. Beda satu gamis saja katanya lebih dulu Muhammad bin Wasi ketimbang Malik bin Dinar, gara-gara Malik bin Dinar punya dua gamis. Punya dua gamis, bayangkan ya. Gitu kalau udah kotor bagaimana itu ya? Muhammad bin Wasi kalau yang dipakai kotor bagaimana? Wahakal Yafi, lalu yang berikutnya hikayah daripada Al-Imam Al-Yafi'i ani Syekh Abi Muhammad Al-Jariri, ya, meriwayatkan dari Syekh Abi Muhammad Al-Jariri, qala, beliau berkata, dakhala alaina ar-ribata ba'da salatil asri syabun, ya, masuk kepada kami, ke pondok kami maksudnya gitu ya, ada seorang laki-laki pemuda yang masuk ke dalam pondok kami, ya, ba'da salatil asri, setelah salat asar, musfirul launi ash'athus sya'ri, katanya musfirul laun itu wajahnya pucat, kemudian rambutnya dekil begitu, kusut rambutnya, hasyirur ra'si, tanpa peci, terbuka kepalanya, ya, udah pucat, rambutnya kusut, nggak pakai peci, hafil qadamain, nyeker lagi,
Ya, lengkap ini. Ada seorang laki-laki datang dalam keadaan seperti itu. Fajaddada al-wudu. Lalu ia memperbaharui wudunya, wa shalla dan sholat. Dia perbaharui wudu, dia wudu lagi, kemudian dia sholat, summa jalasa, kemudian duduk. Wa wada'a ra'sahu fi jaybihi ilal maghrib. Lalu dia masukkan kepalanya ke dalam leher bajunya. Dikerebungin tuh baju ke sini. Duduk sampai maghrib. Jadi begitu masuk wudu, sholat, kemudian palanya dikerebungin pakai bajunya, duduk sampai maghrib. Ya, nggak ngomong apa-apa lagi tuh. Falamma shalla ma'anal maghrib, ketika dia sholat bersama kami dalam sholat maghrib, jalasa kadalik. Habis sholat dia duduknya begitu lagi. Ya, jadi bajunya dikerebungin ke kepalanya, ditutupin ke kepalanya. Wa idza rasulul khalifati yastad'ina fi da'watin. Dan ketika itu datanglah utusan khalifah, utusan presiden begitu ya, mungkin ya. Yastad'ina fi da'watin, mengundang kami dalam suatu jamuan, dalam suatu undangan. Ya, tiba-tiba datang utusan, kemudian mengundang mungkin para tokoh ya, ulama dan santri, diundanglah oleh khalifah. Faqumtu ila syab, lalu aku berdiri menuju kepada si pemuda ini. Wa qultu lahu, dan berkata kepadanya, hallaka an tuwafiqana ila daril khalifah, apakah kamu mau ikut bersama kami ke rumah khalifah? Ya. Farafa'a ra'sahu, kemudian dia mengangkat kepalanya, wa qala, dan ia berkata, laisa li qalbun ila daril khalifah, saya tidak memiliki ketertarikan untuk ikut ke rumah khalifah. Ya. Enggak punya hati untuk ikut ke rumah khalifah, enggak tertarik lah, enggak ingin ikut ke rumah khalifah. Walakin ashtahi asidatan haratan, tapi aku ingin sekali, asidah itu bubur ya, haratan yang panas. Mungkin asidah itu bubur yang terbuat dari gandum. Pengen sekali, artinya lapar lah, pengen makan, pengen makanan. Fa'atrahtu qawlahu haitsu lam yuwafiqil jama'ata wal tamasa syahwatan. Lalu aku tinggalkan ucapannya, maksudnya tidak dipedulikan ucapannya. Lalu aku tidak mempedulikan ucapannya, haitsu lam yuwafiqil jama'ah, karena sekiranya dia ini tidak enggak mau bersama dengan orang-orang banyak gitu. Ya. Nggak mau orang banyak, ya udah nggak dipeduliin gitu, karena dia nggak mau bareng-bareng sama kita nih. Wal tamasa syahwatan, dan mengikuti hawa nafsunya aja, mengikuti keinginan sendiri. Ini orang sombong bener lah kita, kira-kira begitu. Ya. Wa qultu fi nafsi, lalu aku berkata dalam hatiku, hadza qaribul ahdi bit tariqati lam yata'addab. Orang ini mungkin baru saja masuk dalam torikoh, ya baru belajar torikoh lah. Jadi wajar kalau dia lam yata'addab, belum beradab, masih begitu, masih hanya mengikuti kemauannya dirinya sendiri gitu, nggak mau bersama-sama dengan jamaah dan orang banyak. Itu dalam hatinya menggumam seperti itu. Wa madaitu ila daril khalifah, kemudian aku berangkat ke rumahnya khalifah. Wa akalna wa syabi'na wa tafarruqna, kami makan di sana, minum, ya, kenyang. Wa tafarruqna, kemudian akhiral laili, dan kami berpisah pada akhir malam. Jadi habis datang ke rumah khalifah, habis makan-makan segala macam, kemudian berpisah pada akhir malam. Falamma dakhaltu ribato, ketika aku masuk ke dalam ribat, ke dalam pondok, ra'aitu syaba ala tilkal halah, aku melihat pemuda ini masih dalam posisi yang sama. Duduk, kepalanya ditutupin pakai kerah baju itu begitu. Fajalastu ala sajadati, kemudian aku duduk di atas sajadahku. Sesaat, ya sebentar saja. Falahajtu ainaya, falahijat ainaya bin naumi.
dan mataku ya berangsur ngantuk, tertidur. Kemudian mataku ngantuk, kemudian tidur, ya. Habis makan kenyang kan, datang ke pondok, sajadah, duduk, ngantuk, tidur. Wa idza jama'atun wa qailun yaqulu. Tiba-tiba, lawan bahasanya kita mungkin ya setengah sadar setengah enggak gitu ya. Tiba-tiba banyak dia berada di tengah-tengah jamaah. Di tengah-tengah orang yang sangat banyak. Wa qailun yaqulu, dan ada seseorang yang berkata, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya kulluhum alaihimus salam. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, katanya. Jadi orang banyak ini diantaranya ada Rasulullah dan para nabi, semuanya ada di situ. Fadanautu ilaihi wa sallamtu alaihi. Lalu aku mendekati Rasulullah dan membaca salam kepadanya. Fawalla wajhahu anni mu'ridun. Lalu Rasulullah memalingkan mukanya dariku, katanya. Melengos, mu'ridun. Berpaling begitu. Faqarartu alaihi. Lalu aku mengulanginya kembali. Wa huwa yu'ridu anni wa la yajibu. Dan dia tetap berpaling dariku dan tidak menjawab. Tuh. Mau dibaca apa namanya? Membaca salam, tetap Rasulullah SAW berpaling dari dia dan tidak menjawab. Fakhiftu min dzalika, dan aku merasa takut dengan hal tersebut. Fakultu ya Rasulullah. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, malladzi aznabtu hatta ta'rida anni biwajhika. Tu'rida anni biwajhika. Apa yang telah aku lakukan? Dosa apa yang telah aku lakukan sehingga engkau memalingkan wajahmu dariku? Faqala, lalu Rasulullah berkata, fakirun min ummati, ada seorang fakir min ummati, dari umatku, ishtaha alaika syahwatan, dia menginginkan sesuatu darimu. Sesuatu ya, tadi minta apa tadi? Bubur ya, lapar, minta makanan lah gitu ya. Dia ingin sesuatu dari kamu, fatahawan tabihi, dan engkau menganggap remeh hal itu. Fastaiqadtu mar'uban, lalu aku bangun dalam keadaan takut. Wa qumtu nahwal faqiri falam ajidhu, dan aku bangun kemudian menuju kepada si fakir tadi, si pemuda yang tadi. Falam ajidhu, dan aku tidak menemukannya. Wa sami'tu sautal bab, lalu aku mendengar suara pintu. Ya. Fa kharajtu fi talabihi, dan aku keluar untuk mencarinya. Karena mendengar suara pintu, mungkin dia keluar begitu. Lalu dia dia keluar juga untuk mencari si pemuda ini. Fa idza huwa bihi kharaja, dan ternyata dia sudah berada di sana, di luar. Ya, jadi sudah keluar. Fanadaituhu, lalu aku memanggilnya, ya fatau, hai pemuda, isbir, tunggu sebentar, ya, hatta tahduru syahwataka, sehingga engkau mendapatkan apa yang kamu inginkan, allati talabtaha, yang telah engkau minta. Tunggu sebentar sehingga engkau mendapatkan apa yang kamu minta. Faltafata ilayya, lalu si pemuda ini menoleh kepadaku, waqala, dan ia berkata, idza ishtaha faqirun alaika syahwatan, jika ada seorang fakir yang menginginkan sesuatu dari engkau, fala tuwasiluha ilaihi, dan engkau tidak menyampaikan kepadanya, artinya tidak memenuhi keinginannya, ya. Hatta yatashaffa ilaika bimi'ati alfi nabiyyin wa arba'atin wa asyrina alfi nabiyyin, sehingga ya meminta syafaat kepadamu atau meminta tolong kepadamu bimi'ati alfi nabiyyin, dengan 100.000 nabi serta 24.000 nabi. Jadi para nabi kumpul semua hanya gara-gara katanya seorang fakir ini. Engkau ada orang fakir minta sesuatu kepadamu, kamu tidak memberikannya. Sampai-sampai kudu datang dulu Nabi sama kamu gitu. Paham enggak? Kudu datang dulu Nabi baru kamu mau ngasih gitu, istilahnya gitu. Ya. Padahal yang diinginkan cuman semangkok makanan.
Ya. Fala hajata ilaiha. Maka sekarang aku tidak butuh terhadap itu. Udah nggak pengen. Ya. Nih. Ini definisi orang miskin sombong. Sekarang udah nggak pengen. Ya. Artinya kan gini, si fakir ini yang datang kepada kita dengan bentuk yang mungkin tidak enak dipandang mata kita. Ya, lecek dan segala macam. Ini bisa jadi datang kepada kita dalam bentuk yang seperti itu kadang-kadang menjengkelkan. Ya kan? Makanya dalam surat Ad-Duha kan wa ammasaila falatanah tuh di situ. Memang jengkelin coba dah. Ya, tapi ini jangan-jangan ujian dari Allah gitu. Ya ini juga coba datang-datang diajak nggak mau, belagu banget ya kan, minta makan. Coba kalau ikut makan enak. Ya kan dalam pikiran kita kan begitu. Tapi nggak begitu gitu ya. Tapi nggak begitu. Artinya wa ammasaila falatanah itu di sini nih. Karena memang rata-rata orang yang meminta itu pasti menjengkelkan kita. Coba pagi-pagi kita lagi gawe, ya kocut lagi nyiram, tiba-tiba ada datang. Minta rokok sebatang. Ya kan? Ya, pakaiannya apa? Badannya masih gagah segala macam, nenteng-nenteng, pagi-pagi udah minta-minta. Kata Gojot, gue sarapannya belum, udah minta aja lu. Kan jengkel. Nah itu di situ memang seperti inilah mungkin gambarannya gitu. Ini ada seorang fakir diajak makan kagak mau, ya kan? Minta makan, kan seolah-olah lu doang, perut lu doang yang lu pikirin, ya kan gitu. Dia sama belum makan kan gitu. Tapi tidak begitu. Artinya kalau kita mampu diberikan seperti apa yang kita mampu. Jangan pandang itu kan gitu ya. Tuh. Fala hajata ilaiha wa madha. Kemudian saya tidak butuh lagi terhadap itu, wa madha, dan dia pergi. Lalu kemudian hasyaranallahu fi zumratil masakin wa adkhalana mahumul jinan. Amin. Ya, ini doa. Semoga Allah katanya mengumpulkan kita fi zumratil masakin, mau. Ini doanya begitu. Gimana? Kalau yang terakhir sih enak, wa adkhilna mahumul jinan, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Tapi zumratul masakin masa nggak diaminin tadi? Gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, ini adalah diantara kisah-kisah keutamaan orang fakir. Jadi intinya kalau ada datang orang yang meminta kepada kita, baik kenal atau tidak kenal, ya menyenangkan sikapnya atau tidak menyenangkan. Karena rata-rata biasanya orang yang meminta tidak menyenangkan. Ya, udah gitu kalau kita nggak ngasih udah minta maaf, nggak ada Pak, minta maaf. Waduh, dia ngomel-ngomel lagi. Gitu ya. Intinya sabarlah menghadapi orang yang meminta-minta dalam kondisi apapun, karena ternyata perintahnya memang seperti itu. Ya. Faslun fil manni bis sadaqah. Ya. Yang berikutnya adalah pasal menjelaskan fil manni bil sadaqah, ya, larangan mengungkit-ungkit dalam bersedekah.